Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadin kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwa fillah, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki Ramadan ke-12, Ramadan tahun ini. Harapan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, menerima ganjaran pahala ibadah kita, khususnya Ramadan tahun ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Habibullah Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita yang senang, kita yang sering mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sunnah yang sifatnya fi'liyah, kaitan dengan ibadah sunnah atau salat sunnah, dan sunnah yang sifatnya qauliyah, hubungannya dengan akhlak moral dalam kehidupan kita ini. Apabila dua sunnah ini kita ikuti, kita laksanakan dengan baik dalam kehidupan kita di dunia ini, maka harapan kita semua ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwa fillah, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia atau 3 macam manusia yang nantinya dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. 3 macam manusia tersebut diantaranya adalah shaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa adalah merupakan kewajiban kita orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tahu, puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tepat pada hari Senin tahun 2 Hijriah. Ikhwa fillah, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwa fillah, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmu tafsir, Allah gunakan huruf pertama adalah huruf ya, disebut dengan huruf nida, huruf panggilan. Siapa yang memanggil? Allah Subhanahu wa taala memanggil. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kata ya Allah sebutkan dalam Quran sebanyak 361 kali. Kata alladzina Allah sebutkan dalam Quran sebanyak 1080 kali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil khusus kepada orang-orang yang beriman. Setelah Allah panggil, Allah berikan satu kewajiban kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita, yaitu kutiba alaikumus syiyam. Allah berikan kewajiban puasa Ramadan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata as-syiyam Allah sebutkan dalam Quran sebanyak 9 kali. Kalau kata saum
tanpa alif lam, Allah sebutkan dalam Quran hanya satu kali. Ikhwah fillah, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, baru Allah berikan kewajiban puasa Ramadan. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang la'allakum tattaqun, hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita sebagai orang beriman dan kita melaksanakan puasa secara baik dan sempurna selama dalam 1 bulan, maka Allah akan bentuk jati diri kita sebagai hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa, Ibnu Mas'ud menyebutkan dalam tafsirnya ada 3 arti atau salah satu makna. Arti yang pertama adalah ayyuta'a wa la yu'sa. Allah Subhanahu wa taala itu kita taati, jangan kita maksiati. Banyak di antara kita kaum muslimin dan muslimat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara mentaati Allah Subhanahu wa taala? Cara mentaati Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, puasa Ramadan harus kita laksanakan secara baik dan sempurna. Bagaimana kita memaksiati Allah? Perintah Allah Subhanahu wa taala kita abaikan dan bahkan kita menyampingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyampingkan perintah Allah, maka kita tidak akan dibentuk diri kita ini, jati diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa yang kedua menurut Ibnu Mas'ud dalam tafsir adalah ayyudhkara fala yungsa. Allah itu diingat, jangan dilupakan. Di antara dalam kehidupan kita manusia ini, Allah ini kita tidak banyak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih-lebih lagi kita lupakan Allah. Inilah menjadi penyebab kita dalam kehidupan di dunia ini sesat. Banyak yang menyeleweng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan dusturillah, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Ibnu Mas'ud menegaskan kepada kita, Allah itu harus kita taati, jangan kita maksiati. Allah itu harus kita ingat, jangan kita lupakan Dia. Makna yang ketiga menurut Ibnu Mas'ud dalam tafsirnya, kata takwa adalah ayyuskara fala yukfar. Allah itu selalu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan harus kita syukuri tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Betapa banyak di antara kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, Allah lipat gandakan rizki kepada kita. Allah berikan nikmat kepada kita. Dan bahkan kita tidak mampu untuk menghitung satu persatu nikmat Allah tersebut. Tapi banyak di antara kita yang lalai tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali hamba-hambaku mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah gunakan dalam ayat ini kata qalil, bukan katsir. Qalil makna adalah sedikit, katsir adalah maknanya adalah banyak. Maka oleh karenanya kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, harus kita banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan disebutkan dalam hadis sahih dalam kitab Bukhari, itu hadis nomor 38 dalam kitab Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam." Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan
didasari dengan iman yang kuat, iman yang kokoh, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita dalam kehidupan di dunia ini. Ikhwah fillah, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya marilah upayakan dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang senang berpuasa bulan Ramadan. Kelompok yang kedua adalah yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang senang membaca Quran. Uhibbu wa qiraatul Quran. Ikhwah fillah, ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran adalah merupakan pedoman kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di kalangan kita manusia tidak serius dan bahkan kita membohongi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membohongi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Quran, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang kafir, mereka membohongi ayat-ayat kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang membohongi ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah campakkan, Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Baru Allah tegaskan hum bagi mereka fiha, kekal di dalamnya, khalidun selama-lamanya. Bayangkan ikhwah fillah ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jangan kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, marilah budayakan hidup kita ini selalu dengan Quranul Karim. Kita tingkatkan, kita baca Quran. Setelah kita sudah bacanya bagus, kita tingkatkan lagi. Tingkatan yang kedua adalah kita menghafal Quran. Setelah itu kalau tingkatan yang kedua kita sudah bagus, kita tingkatkan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalikal kitab, ini loh kitab Quranul Karim. Kata kitab adalah Al-Quranul Karim, sepakat para ahli tafsir semuanya. La raiba fihi. Ibnu Mas'ud An-Nawawi dalam tafsirnya, mereka menerjemahkan kata la raiba fihi adalah la syakka, jangan kalian ragu-ragu terhadap Quranul Karim. Kalau kalian ragu-ragu maka kalian akan sesat selama-lama dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Baru Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak untuk ragu-ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti mengatakan kepada kita hudal lil muttaqin. Allah pasti berikan petunjuk kepada kita. Setelah kita mendapat petunjuk, Allah pasti menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah ayyuhal hadirun wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga, siapa yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala? Kelompok yang ketiga adalah tudzakiru minallah. Mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita sebagai hamba Allah, harus kita perbanyak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, atau sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, dzikran katsira, ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan. Maka siapapun di antara kita, kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus, apakah waktu pagi ataupun waktu siang ataupun waktu sore ataupun waktu malam, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu akbar, membaca istighfar astagfirullah, maka akan kita ini dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang mulia. Siapa di antara kita membaca tasbih asra marratan, membaca tasbih 10 kali, Allah Subhanahu wa taala jawab, hadzali, ini untukku. Siapa yang membaca hamdalah
Alhamdulillah, asra marratan 10 kali. Allah jawab, hadali, ini untukku. Siapa yang membaca takbir Allahu Akbar asra marratan 10 kali, Allah jawab, hadali. Dan ketika hamba Allah Subhanahu wa taala membaca istighfar astaghfirullahal azim, maka Allah jawab, gafartu. Saya telah mengampuni dosa hamba-hambaku. Wallahu alam bisawab. Maka oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkelompokkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW, termasuk dari 3 kelompok ini. Yaitu kelompok pertama adalah shaimi fi syahr Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kelompok yang kedua adalah wa qiraatul Quran, membaca Quran. Dan kelompok yang ketiga adalah tudzakiru minallah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kelompok ini. Terima kasih, saya akhiri. Yang benar dari Allah, kekurangan adalah kekurangan pribadi saya. Afwa minkum, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.